Aduh, faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita sampai pada hadis larangan berbicara ketika sholat. Pembicaraan dalam sholat yang dilarang itu dengan semua jenis bahasa, apapun bahasa yang panjenengan pakai ketika di dalam sholat itu terjadi dialog komunikasi dengan orang lain, walaupun itu pakai bahasa Arab, sholatnya batal. Allahu Akbar. Sholat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nang umah naam. Gitu. Walaupun naam itu bahasa Arab, tapi diucapkan di dalam sholat, sholatnya batal. Satu. Atau tidak diucapkan secara verbal, secara lafziyah, melainkan bil isyarah. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kanca yang ngomong, ayo cepetan tahlilan. Tangannya gini Pak, batal. Berarti ini artinya apa Pak? Oke, ya gitu. Ini masuk bagian dari kalamun nas, pembicaraan, walaupun tidak secara verbal, non verbal, pakai tangan. Ada enggak orang gitu Pak? Wong teko enggak? Enggak boleh. Tak boleh. Apalagi Pak yang dilarang di dalam sholat karena dianggap itu bagian dari komunikasi. Assalamualaikum waktu sholat Pak. Allahu Akbar, panjenengan baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, Assalamualaikum. Gitu. Itu batalkan sholat, kecuali batuk nggih. Kalau batuk pancen napa? Asli gatel, orang Malaysia menyebut tak apa. Tapi kalau batuk dalam rangka kasih kode sama tamunya itu batal. Atau bukan tamu Pak, kita mahasiswa dulu waktu kuliah sholat di masjid, ono cewek lewat Pak. Yang ketawa pengalaman. Ngaku gitu. Itu batal. Kita bacakan hadisnya. Wa'an Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, saking sahabat Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Muawiyah bin Al-Hakam Pak. Jadi sahabat itu banyak yang nama-namanya itu apa? Sama. Ada siapa Pak? Jabir. Ada Jabir bin Abdullah, satunya ada Jabir bin siapa saya lupa. Kemudian ada Abu Bakar, ada Abu Bakroh, ada apa lagi Pak? Abdurrahman itu banyak, Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud yang dikenal dengan pakar Al-Quran Pak, Ibn Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas yang dikenal dengan pakar dalam syariat fikih. Ada Abdullah bin Umar bin Khattab, Ibnu Umar, cerdas, jenius, masih muda tapi jenius Pak. Satu saat ketika Rasulullah sholat duhur, habis sholat duhur Rasulullah katakan, hei kalian ajak mulai sih,
ojo kerusak kerusu, ya, ojo kesu susu mulai. Sini aja, sini santai. Enten napa Rasulullah? Nanti akan lewat di depan kita ini penghuni surga. Namanya itu sudah ada di dalam surga, Pak. Namanya siapa? Ini. Iwan. Itu namanya di dalam surga itu. Wah, maringatan, Pak. Semangat sahabat itu semangat. Kalau sudah dengar surga, yang lain lewat, Pak. Sama dengan jamaah Ar-Raudhah sini, Pak. Kalau sudah dengar surga, Pak, yang lain lewat. Betul. Semangat. Jadi pekerjaan yang belum selesai itu ditinggalkan demi ingin tahu orang yang ahli surga tadi. Tak lama kemudian ada orang tua lewat, Pak. Kira-kira umur 60-70, Pak. Ada jenggotnya, Pak. Ada yang jenggot. Betul. Ada yang jenggotnya. Jenggotnya putih. Panjenengan. Iya, Pak. Putih. Kemudian tangan kirinya pegang sandal, sandal, Pak. Wajahnya itu ada sisa air wudhu, kan kelihatan kalau orang wisudu jalan. Mulutnya, lisannya itu kayak baca dzikir tasbih. Ada lewat. Tapi ini gak kereken, gak ada yang memperhatikan orang yang jenggotan pakai sandal ini. Dibiarkan orang yang sahabat tadi semangat untuk melihat ahli surga itu, apa istilahnya, ini orang gak masuk daftar. Dibiarkan lewat, seret. Agak lama nunggu yang lain. Tanya pada Rasul, Rasul mana? Kita sudah lama nunggu orang yang katanya ahli surga tadi. Apa jawaban Rasulullah? Orangnya tadi itu yang sudah lewat itu. Wow, masa sih? Gak percaya, Pak. Kenapa? Karena potongnya tidak meyakinkan. Beda dengan jemaah sini, wah, kan meyakinkan semua, ahli surga semua. Wah, saya itu pegangannya apa? Quran, kayak itu masih itu. Quran pegangannya ahli surga. Ini ndak, pegangannya sandal, tangan kirinya sandal. Pun hari kedua Rasulullah sholat duhur biasa, Pak. Habis sholat duhur Rasul katakan, aja mulai sih, ada ahli surga lewat. Pun mari ngoten, ternyata yang lewat sama orang yang kemarin itu loh. Apa, ada jenggotnya putih, kemudian ada bekas air wudhu, tangan kirinya Pak, pegang sandal. Pun tapi sahabat belum yakin, Pak. Jangan-jangan bukan ini orangnya. Dibiarkan seret lewat. Sahabat tanya, Rasul mana orangnya? Lah iya tadi itu. Baru kemudian sahabat yakin. Hari ketiga Rasulullah mengucapkan kalimat yang sama. Tunggu di sini, ada ahli surga lewat di depan kita. Akhirnya apa? Tak lama kemudian ada, Pak, yang lewat. Orang itu sama. Nah, sahabat itu penasaran, ini punya amalan apa sih? Wong kelihatan dari tampangnya itu gak potongan blas. Jenggot ya putih, gak terlalu ganteng loh. Biasa. Terus cuma bawa sandal. Masa sih kalau ahli surga itu harus pakai bawa sandal terus gitu? Akhirnya apa? Ini sahabat yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Umar bin Khattab. Masih kecil ini, Pak, masih muda kecil. Ngetuti itu kaburi, ngerti Pak? Ngetuti itu kaburi, mengikuti dari belakang seret untuk mengetahui rumahnya mana. Diperintah oleh senior-seniornya, tutun di umai wong itu. Mau tanya langsung sungkan kan? Kenapa sungkan? Kan yang hadir tuh banyak wong sugih, yang lewat orang miskin. Masa orang kaya tanya sama orang miskin? Gengsi dong. Akhirnya Pak, Ibnu Umar tahu rumahnya, dilaporkan pada sahabat senior. Wahai tuanku, sahabat-sahabat, aku ngerti umai. Lah, awak mulai wis ngerti, wis nginep kono.
menyelidiki amalannya apa gitu Pak. Jadi sahabat itu kalau ada orang baik, ada orang dicap masuk surga, diselidiki Pak, apa isinya, penasaran. Beda dengan orang gedangan Pak. Orang gedangan itu kalau ada orang sugih, kok sugih teman, diselidiki dari mana itu uangnya. Kalau orang baik enggak Pak, enggak diselidiki. Singkat cerita, Ibnu Umar nginep di rumahnya itu. Nginep Pak, bukan dalam rangka apa, tapi untuk menyelidiki amalan apa dia, tiap harinya baca apa, malamnya apa. Subhanallah. Akhirnya dipinarakan, di apa namanya, dipersilahkan untuk tidur di situ. Kasih selimut, ditutup, tapi meripatnya agak merem Pak, karena memang dia punya misi menyelidiki amalan apa yang diamalkan, sehingga sahabat tadi dianggap masuk surga, ahli surga. Pun ketika malam hari, tengah malam, dibuka selimutnya, dilihat tuan rumahnya, kok ngorok. Tuan rumah katanya ahli surga itu tidur nyenyak Pak. Batin sahabat Ibnu Umar junior ini, arek cilik gitu Pak. Masa sih ahli surga kok enggak belas sih. Paling Rasulullah salah orang, tapi tetap penasaran Pak. Kemudian batinnya, namanya hati itu kan sedetik berkata gini, sedetik berubah hatinya. Rasulullah benar, gak mungkin Rasulullah salah. Orang ini mungkin ngerti kalau dirinya diselidiki, sehingga pura-pura tidak melakukan ibadah, tidur seperti orang biasa. Belum puas sehari nginep, 2 hari nginep Pak. Hari ketiga, karena 2 hari juga sama Pak, 3 hari sama kejadiannya. Malam hari gak ada tangi malam, gak ada qiyamul lail. Aina gregetan Pak, tangi Pak, tangi Pak, ini mau subuh Pak, sholat malam. Ini loh Pak, saya ini aslinya ditugasi oleh sahabat-sahabat senior itu. Kenapa? Ditugasi untuk menyelidiki sampean itu amalannya apa? Dia jawab, kamu nopo? Sholat ya sholat 5 waktu kaya wong liya. Wae turu ya turu, wae tangi ya tangi. Enggak ono sing istimewa. Jarene si Ibnu Umar, ojo bohong Pak, enggak oleh. Ojo goro. Apa istilahnya? Lek Surabaya lek goro gak entuk apa? Enggak oleh. Gak api. Enggak. Betulan. Akhirnya apa? Dia mengatakan memang seperti yang lain sholat 5 waktu, cuma dia sedikit pun tidak pernah benci sama orang lain, tidak pernah iri sama orang lain, tidak pernah sibuk dengan keadaan saudara kaya ikut bahagia merasa kaya, alhamdulillah. Saudara miskin ikut merasa empati, simpati, merasa iba, sehingga dia keinginan untuk membantu saudaranya. Pokoknya dengan siapapun dia nyaman, sama dengan panjenengan. Kok gak nujung jawab? Lah itu orang yang bersih hatinya, itulah orang yang dicap masuk surga. Tapi itu sulit. Sahabat ini bertanya, tapi kan gak mungkin langsung bersih itu. Ternyata sing bolan bal ini Pak nganggur kan tadi kan bawa sandal, apa istilahnya sambil lisannya komat kamit kan, apa yang dibaca? Ternyata yang dibaca adalah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, terserah tasbih, karena tasbih itu artinya subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalimat yang kita ucapkan berupa kalimat thayyibah termasuk asmaul husna, maka faedah dan khasiatnya itu sesuai dengan isinya. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ya Allah engkau zat yang maha kuat
diulang-ulang, panjenengan dapat imbas tetesan dari kekuatan Allah, sehingga panjenengan dibacok gak kebal Pak. Ya qawiyu ya matin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim. Maka panjenengan tidak akan pernah bisa disihir, disantet. Kenapa? Sudah dilindungi oleh Allah. Allahumma, iya, subhanallah maha suci, subhanallah maha suci, Allah maha suci, Allah suci, 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 pikiran suci, hati yang suci, awake suci, lahir batin, alhamdulillah. Diulang-ulang Pak, tasbih. Makanya ketika Allah mau menciptakan manusia berupa Nabi Adam, Allah itu bukan izin Pak, cuma malaikat salah paham. Allah cuma ngasih tahu. Kalau dalam Al-Baqarah kan begini, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah itu ngasih tahu, bukan bertanya, bukan minta izin. Orang salah paham dikira izin. Apa jawabnya malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Terus wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu tasbih. Tasbih. Jadi tasbih diulang-ulang. Bahkan kalau tasbih itu dibaca sebelum sholat subuh, seusai adzan subuh, sebelum sholat subuh, artinya ma bainal adzaini wal iqamah, antara adzan dan iqamah, tasbih dibaca 100 kali, khususnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, ditambah astaghfirullah, dibaca 100 kali tanpa nafas. Kuat nggak? Nggak, tanpa nafasnya nggak ada Pak, nggak ada syarat gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah dibaca 100 kali seusai iqamah sampai seusai adzan sampai iqamah. Maka kata Rasulullah, dunia akan mengikuti. Li'anna dunya kadzulal. Dunia itu kan bagaikan bayangan. Kalau panjenengan baca itu, dua iku melok tok Pak. Kita dikejar dunia, bukan kita ngejar dunia. Ini kan ada kasusnya. Ada seorang pemuda Pak, usaha ini gak iso, gak pernah sukses. Sampai orang ini menjadi orang melarat, susah pemuda ini. Akhirnya lapor pada Rasulullah, bagaimana supaya pengen sukses, pengen jadi orang kaya lah kira-kira gitu. Hanya oleh Rasulullah dikasih amalan, mau nggak kamu kasih amalan ini? Kalau kau amalkan secara istiqomah, kau akan dikejar oleh dunia. Nah ini penting Pak, diamalkan. Ketimbang ngelamun, nunggu iqomah kok kesuwen, rotok ngantuk-ngantuk. Panjenengan sambil berdiri daripada tidur, maca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ping 100. Istiqomah, insyaallah lancar kabeh. Allahumma. Iya Pak. Lu gak cukup Ustaz, saya sholat kemudian setelah sholat baca itu kalau 100 gak cukup. Cuma sewu Pak. Aja ngomong-ngomong rahasia khusus jamaah mriki. Jenengan lek khusus sholat sunnah qobliyah subuh rotok banter didik. Karena memang begitu, Rasulullah itu kalau sholat sunnah qobliyah subuh rotok banter. Sampai Siti Aisyah tanya, Rasul, panjenengan itu pakai Fatihah napa boten sholat qobliyah subuh? Rakaatain khafifatain, ringan sekali. Apa jawaban Rasulullah? Iya saya pakai. Berarti Aisyah menganggap Rasulullah gak baca Al-Fatihah saking cepatnya. Baru kemudian setelah itu Rasulullah zikir apa dan dilanjutkan Rasulullah ini Pak, dilanjutkan tidur miring sebelah kanan.
Jadi habis sholat sunnah qobliyah subuh sambil ngenteni makmum, sambil ngenteni qomat, Rasulullah tidur. Nah, berarti tidur seusai sholat sunat qobliyah subuh itu sunnah. Tapi sunnah nggak boleh dilakukan. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah namanya sunnah. Ada yang sunnah dianjurkan dilakukan, ada yang sunnah yang tidak dianjurkan dilakukan. Contoh sunnah Nabi melakukan, makanya namanya sunnah. Tapi kita tidak dianjurkan untuk melakukan itu. Apa contohnya? Ya tadi itu, sholat sunnah qobliyah subuh kemudian tidur. Sebab kalau panjenengan semuanya begitu, ayo sholat sunnah qobliyah subuh tidur semua, tidur miring semua di masjid gini Pak, koyok pindang itu, keturun kabeh akhirnya bablas. Maka tidak dianjurkan tidur walaupun itu sunnah. Makanya dalam usul fikih itu antara sunnah dengan hukum sunnah itu beda. Kalau sunnah itu yang pernah dicontohkan Nabi, tapi kalau hukum sunnah atau yang disebut mandub atau nadab itu ketika ada segala sesuatu yang ketika kita lakukan, amal yang ketika kita lakukan dapat pahala, itu namanya hukumnya sunnah. Kalau sunnah semua yang pernah dipraktekkan Nabi itu sunnah. Jelas lagi? Kok kamu nih lapar tak? Ampun. Saya lanjutkan hadisnya Pak nggih. Dari Muawiyah bin Al-Hakam qala dawuh sapa Muawiyah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu mugi-mugi paring rahmat Allah subhanahu alaihi atas Rasulullah wasallam lan paring keselamatan sapa Allah. Pripun sabdaipun Rasulullah Pak? Inna hadhihi sholata satuhuni ikilah salat iku la yasluhu ora pantas fiha ing dalem ikilah salat syai'un apa suwi-wiji min kalamin nasi saking omongane menungso. Gunem. Jadi dalam sholat ini kata Rasulullah tidak boleh berbicara apapun bentuk pembicaraannya. Bahkan orang yang mengingatkan imam yang salah pun itu kan diperintahkan nanti di belakang dengan ucapan subhanallah, tapi subhanallah tidak melulu murni niat mengingatkan imam. Kalau niatnya melulu hanya untuk mengingatkan imam batal. Karena dianggap komunikasi. Niatnya satu bi niyati dzikri, niat dzikir. Yang kedua wa bi niyati i'lanil imamil khati'i, niat mengingatkan imam yang salah tadi. Misalkan imamnya sewaktunya sholat subuh rakaat kedua, waktunya tahiyat akhir kok berdiri rakaat 3, maka si makmum mengucapkan niat zikir subhanallah makmum 1 kali, nanti diulang subhanallah, cocok ditambah subhanallah, hei batal. Kalau perempuan begini Pak, kayak gini ya, bener ya, nanti dengan cara kalau perempuan memukulkan punggung tangan kanannya pada telapak tangan kiri, gini ya, nah, gini Pak, gini. Nah, ibu-ibu dengan anu ya, lihat ya, enggak ya, enggak lihat ibu-ibu ya, gini, bukan begini Pak, banyak orang tuh gini, apa, anu doro betul, nyeluk koncoi lo, balik, ngono, ini loh Pak. Nah, itu khusus perempuan. Kalau bapak jangan begini, karena nggak mantep dengan subhanallah bapak-bapak ini. Pak, nggak boleh. Pak, panjenengan batal Pak, batal. Tapi kalau subhanallah niat zikir, zikir, dan tidak perlu berok-berok. Allah caper, kan ada makmum itu caper. Apa istilah caper itu Pak? Ingin tampil biar kelihatan makmum yang lain, oh saya yang paling pertama mengucapkan subhanallah, berarti dianggap paling ngerti. Bahkan nggak perlu, biasa aja subhanallah. Tapi itu pun ada caranya Pak. Subhanallah
Kalau sekiranya imamnya itu diucapkan subhanallah gak iling-iling, gak ingat-ingat, gak sadar-sadar, tambahi. Misalkan imamnya berdiri rakaat ketiga, padahal sholat subuh diucapkan subhanallah, wajar Pak, bisa duduk. Atau subuh dapat 1 rakaat tahiyat akhir, semestinya kurang 1, diucapkan subhanallah, bisa berdiri. Tapi kalau yang lupaan itu adalah Fatihah, subhanallah, bingung Pak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Turung maca Fatihah, ayo subhanallah, cari imam, apa salahku? Ayo, kebingung Pak, subhanallah. Maka panjenengan ambil satu sikap, bacakan Fatihah keras. Misalkan setelah mengucapkan subhanallah, yang lain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mesti imam iling, kok ngomong ngono, berarti aku turun Fatihah. Wis dibacaan Fatihah gak ikut Pak, apa? Gak sadar, gak nyambung. Ya apa? Diulang terus. Kalau memang betul-betul terpaksa ucapkan Fatihah ngono Pak. Satu saja semengikutan. Karena doru boleh itu, boleh. Karena diucapkan subhanallah gak iling. Diucap alhamdulillah Pak, langsung dibaca 1 ayat alhamdulillahirabbil alamin gitu Pak. Alhamdulillah. Boleh itu. Kalau baca ayat disempurnakan. Baru terakhir kalau yang betul-betul gak ingat diucapkan Fatihah 1 orang. Durung ingat pisang Pak, sebelah ngomong durung Fatihah, wis darurat. Dan itu ulama fikih memperbolehkan karena darurat. Ayo, sebab kalau mengucapkan semacam itu tidak diperbolehkan berarti semuanya batal Pak. Padahal di dalam Islam itu tidak ada segala sesuatu itu yang tidak ada solusinya, mesti ada solusinya. Yo, orang sholat kan haram membatalkan apapun keadaannya. Bahkan orang kebelet kebelet sholat kalau bisa ditahan, dipercepat sholatnya sampai selesai, kan ngotan. Bagaimana kalau nya sudah mau keluar? Ayo ditahan Pak. Ayo jawab. Iya enggak lah, memang darurat, enggak apa-apa, tinggalkan. Kita sholat subuh, sholat asar Pak, di stasiun kereta api. Keretanya berangkat jam 5, sama datang kita sholat jamaah. Nah ternyata geledah imamin disuwe-suwe no Pak. Padahal jam 5 harus naik kereta. Cariin makmum, sing makmum buri itu loh, jam gini tau kesuwen. Cari ini kereta itu, tot, akhirnya makmumnya buyar, wis tak sholat darurat, sholat di atas kereta. Makanya ini penting Pak, panjen kalau sholat di tempat umum, di bandara, ojo disuwe-suwe ojo ditiru, itu perumahan Pak, itu stasiun, orang-orang keburu berangkat. Biasanya orang sholat itu kalau mau berangkat Pak, sebab kalau sudah pulang biasanya kecenderungannya mau sholat di rumah. Pun la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas innama huwa tasbih. Yang pantas di dalam sholat itu adalah tasbih, ucapan tasbih, subhanallah. Makanya panjenengan kalau rukuk maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi ping 3, kok imamnya belum tangi, tambahi. Bacaan itu tidak harus telu itu aqallul kamal, sempurna. Ukuran minimal paling sempurna itu minimal 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kok imamnya enggak tangi, tambahi. Jenengan baca 3 kali imam enggak tangi, tambahi genapkan jadi 5. Baca 5 kali imamnya enggak tangi Pak, tambahi jadi 7. Sami Allahu liman. Begitu juga sujud.
subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Imamnya enggak tangi, tambahi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tambahi. Kok baca 7 kali kok enggak tangi juga 11 kali. Meninggal. Enggak. Ternyata setelah dapat 11 tidur imamnya, Pak. Kok ngerti imamnya tidur? Ada suara di mikrofon itu, suaranya orang ngorok. Berarti imamnya tidur. Maka ketika melihat panjenengan imam tidur semacam, jenengan langsung spontan mufarokoh, pisah teko imam, pisah mufarokoh. Wis aku gak iko imam, imamnya batal sebab imamnya tidur. Tanpa ojo pakai subhanallah, le imam itu terus subhanallah, subhanallah. Imamnya jawab alhamdulillah. Pak. Tarot, Pak. 1 tasbih diulang-ulang. Wa takbiru, takbir. Daripada nganggur-nganggur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, Allahu Akbar. Misalkan sholat duhur, panjenengan sudah baca Fatihah, selesai. Baca surat juga selesai. Kok nganggur? Daripada ngelamun, panjenengan tambahi bacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau rakaat ketiga, waktunya baca Fatihah. Baca Fatihah sudah selesai, imamnya belum rukuk. Sebab kalau ngulang Fatihah, khawatir Fatihah pertengahan, imamnya rukuk. Padahal kalau Fatihah itu diulang, maka harus diselesaikan. Karena Fatihah yang kedua menganggap Fatihah yang pertama itu gagal, gugur. Maka diulang, maka pengulangan Fatihah itu wajib sempurna. Sehingga panjenengan hati-hati kalau nunggu imam, kalau ngulang Fatihah harus selesai. Makanya berlebih aman baca zikir, baca tasbih, baca takbir. Wa qiraatul Quran, baca Quran. Nah, ini baca Quran. Sehingga kalau ngimami baca Quran panjang atau sendirian baca Waqiah. Dulu saya biasa di pondok itu Pak, kalau duha Pak, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah. Biasa itu rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah. Terkadang kalau nganggur-nganggur rakaat pertama Al-Baqarah Pak. Ya, sholat sendiri, bukan jamaah. Lek jamaah ojo tahu. Nah, ini penting Pak, penting. Jadi kalau dalam sholat baca Quran itu gak apa-apa. Sahabat Utsman bin Affan 1 rakaat 15 juz, 2 rakaat 15 juz, rakaat kedua 15 juz, jadi total 2 rakaat 30 juz. Sahabat hatam, sahabat Utsman bin Affan, luar biasa. Sholat sunat hatam Pak. Ini keterangan berada dalam kitab Dzul Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin Suyuti. Dan kitab-kitab yang lain banyak. Ada sahabat itu yang hatam ketika sholat. Ada sahabat yang itu yang senang panjang. Ada juga sahabat yang ngimami rotib seperti yang pernah saya ceritakan, mainnya kulhu. Jadi dohor kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, subuh kulhu, ngimami Jumatan ya kulhu. Kulhu tok. Main kulhu Pak. Sampai makmumnya gergetan, ngerti gergetan Pak? Apa namanya? Gak nyaman. Lapor pada Rasulullah, masa wong Quran itu 114 surat, sing diwaca cuma kulhu tok Rasul. Apa kata Rasulullah? Salamku sampaikan. Napa Rasulullah? Sampaikan sama orang itu, imam itu, lek ngimami ojo kulhu tok, surat liyani kongkon wacan. Senyum dia Pak. Imam tadi itu sing main kulhu senyum. Oke, tak masalah. Allahu Akbar, ngimami maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun Pak. Sampai lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Balik lagi Pak. Jadi tetap nambahi surat tapi diakhiri kulhu. Rokaan begitu, rokaan kedua Al-Kautsar misalkan,
atau An-Nasr, kemudian ditambahi kulhu. Jadi kulhu tidak bisa lepas. Makmum lapor lagi pada Rasulullah, Rasulullah, tetap Rasulullah walaupun ditambahi surat lain, surat lainnya tetap mesti diakhiri kulhu. Nah, Rasulullah panggil, gak nyalah no Rasulullah, panggilin sini, sini, siapa tadi namanya? Siapa jenengan? Iwan. Ayo sini, panggil Iwan yuk. Sini. Kan cari ini Rasulullah. Kira-kira gitu Pak. Dalam Rasul. Kata jamaah, apa benar informasi ini? Kamu kalau ngimami main kulhu terus. Suruh tambahi surat lain ditambahi tapi tetap diakhiri kulhu. Rasulullah tanya, kenapa? Gak nyalahkan Pak. Beda dengan kita Pak, makmum kita. Imam kortok delewer didik, wow rasan-rasan sak kampung Pak. Ada nggak makmum sini Pak yang seneng usil? Enten nggih? Wong senden nggih. Rasulullah tanya, kenapa? Orang ini menjawab Pak, inni uhibbuha, aku mencintai kulhu. Aku senang kulhu Rasulullah. Rasulullah senyum Pak, gak marah. Rasulullah langsung mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannatah. Cintamu pada kulhu mengantarkanmu masuk surga. Inilah yang kemudian oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dijadikan salah satu dasar hukum bahwa seorang muslim membaca Quran misalkan surat tertentu dibolan-balani oleh tape tidak masalah. Buktinya ini, ada orang itu bolan-balani surat kulhu karena dia mencintai kulhu, harus katakan nggak apa-apa, kulhumu itu yang mengantarkan dalam surga. Jadi misalnya jamaah mriki enten tiyang sing bolan-baleni surat Yasin tiap malam, ya gak apa-apa. Sing bolan-baleni surat Waqiah pengen sugih, ya gak apa-apa. Sing bolan-baleni surat Al-Muluk tiap pagi nggih boten napa-napa, tidak masalah. Sing penting surat-surat Al-Qur'an, bukan surat keputusan, surat wasiat dan surat kematian. Kalau surat wasiat Pak diwaca bolan-baleni gak dapat pahala. Tapi kalau surat Quran, nah itu dapat pahala. Nah baca Quran, kalau awal surah dianjurkan baca bismillah, kecuali surat Baroah, surat At-Taubah. Terus bismillah Pak, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalau awal surah. Kalau tengah surah kan ada orang ngimami kemudian ambil tengah surat, maka ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan walaupun tengah surat tetap dianjurkan baca bismillah atau a'udzu. Ada yang mengatakan cukup bismillahnya Fatihah tadi itu, tidak perlu ngurang bismillah. Sehingga macam-macam, dan kita harus tahu itu makmum biar imamnya tidak dirasa nih, sebab ada imam Pak langsung ambil tengah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lo gak bahaya tah ngono Pak. Gak baca bismillah, berarti mengikuti pendapat yang kedua yang menganggap cukup bismillahnya Fatihah. Itu karena tengah surat. Kalau bismillahirrahmanirrahim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, berarti mengikuti pendapat yang pertama yang mengatakan kalau sudah beda surat maka tetap baca bismillah. Itu kalau surat tengah, di tengah surat. Tapi kalau di awal surat, maka Imam Hafiz di riwayat Imam Asim, kalau surat maka ada bismillahnya. Ojo langsung qul ya ayyuhal kafirun, melainkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Do you understand? Alhamdulillah. Wis muni Pak. Lek muni wae mulai. Suwe-suwe pun ngoten mawon, mugi-mugi manfaat dan sesarengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad